Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas badan sini aku akan mendirikan jemaatku, dan malam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau saya merenungkan sabda Tuhan pada minggu biasa yang ke-21 ini, saya mau mengatakan bahwa kesetiaan itu menentukan kepercayaan. Kesetiaan itu menentukan kepercayaan. Semakin engkau setia, disitulah engkau semakin dipercaya. Kita tidak perlu, kalau kita memasuki
masuk pada bagian bacaan hari ini, kita tidak perlu belajar dari orang lain, tetapi kita juga bisa belajar dari pengalaman kita sendiri, bagaimana kita itu setia dan dari kesetiaan itu bisa memperoleh sesuatu yang berharga, termasuk dalam hal itu kepercayaan. Saudara dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini bukan soal bahwa karena para rasulnya mengenal Yesus, bahwa Yesus memberi kepercayaan itu atau memberi jabatan kepada Tuhan. Tetapi bahwa mereka telah melalui dengan membangun relasi dengan Yesus, maka mereka mengenal. Mereka telah membangun relasi dengan Yesus, maka mereka mengenal. Dan ketika mereka mengenalnya, maka apa yang dikatakan oleh Yesus ketika Petrus mengaku bahwa engkau adalah Mesias? Yesus mengatakan itu semata-mata bukan karena lahir dari dirimu sendiri atau dari kata-katamu atau inisiatifmu atau pengalaman, tetapi Allah yang menghendaki. Dan itu semua tetap sama, bahwa relasi yang dibangun dengan setia. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Kesetiaan kepada Yesus yang memampukan para murid digerakkan oleh Allah untuk mengenali, untuk mengenali. Dan ketika mereka mengenal, ketika mereka menunjukkan kesetiaan, maka mereka diberikan Yesus, Petrus digambarkan dengan memberi kunci kerajaan itu. Kita mengenalnya. Dalam gereja kita mengenal. Dan tidak terlepas dari hal Injil saja. Pada dalam bacaan pertama menunjukkan demikian. Ketika Allah tidak menghendakinya, maka Allah mengganti yang lain. Atau dalam membangun relasi tidak lagi menunjukkan kesetiaan, maka Allah mengganti yang lain. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, relasi pengenalan ya, antar kita sesama itu sama halnya dengan bagaimana kita membangun hidup beriman kita. Kalau kita ingin diri kita itu dikenal oleh orang lain ataupun komunitas kita, yang mau tidak mau kita harus datang hadir di dalam komunitas, betul tidak? Nah, mau tidak mau begitu. Kalau kita ingin orang mengenal kita, kalau kita ingin orang bersuka cita atas kehadiran kita, sama halnya dalam membangun relasi iman kita. Para rasul menunjukkan kesetiaan terus-menerus dengan Yesus. Maka dengan demikian, ketika orang lain tidak mengenal siapa itu Mesias atau siapa itu Yesus, tetapi para rasul mengenal. Dan di dalam Injil dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa sungguhnya itu adalah datang dari kehendak Allah. Dan bisa bayangkan kalau Allah itu hadir atau Allah itu membisik di dalam hatinya Petrus, berarti ada relasi, ada kesetiaan di sana. Ada kepercayaan yang sungguh yang telah dihidupi oleh Petrus dan para rasul. Sehingga Allah berkenan membisikkan jawaban itu kepada Petrus. Baik, saudara dan Bapak Ibu, saudara yang terkasih, maka sama seperti yang direfleksikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, Paulus sendiri mengatakan bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah.
segala sesuatu bersumber dari Allah. Dan semuanya Allah yang menghendaki maka hal itu terjadi. Maka sama seperti yang tadi Yesus katakan, apa yang terjadi yang keluar dari mulut Petrus karena kehendak Allahnya atau Bapaknya, dan itu direfleksikan oleh Paulus sendiri dalam bacaan kedua. Karena dia ini adalah sumber segala sesuatu. Nah, atas kehendaknya, atas keputusannya dikatakan, dan pasti terjadi. Dari Bapak Ibu, di minggu biasa yang ke-21 ini, ya, undangan dan ajakan bagi kita umat beriman yang terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan, mari untuk terus mempertahankannya. Ya, kalau kita sudah membangun relasi yang baik dengan Tuhan, mari terus mempertahankan. Kalau masih kurang, mari kita terus menghidupinya. Biarlah kita dianugerahkan hati yang terbuka untuk menjawab setiap pertanyaan Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.